mahasiswa, masyarakat, semua yang turun ke jalan itu, yang aksi-aksi, itu ingin memperjuangkan keputusan dari MK tersebut. Jadi kita boleh ada lawan nih, calon-calon gubernur ataupun calon-calon kepala daerah yang lain. Di sekarang nih Pak Anies nih udah tak ada partai lagi, sebab kan partai yang PKS, PKB, Nasdem yang dulu mendukung dia sebagai capres itu udah pindah ke Koalisi Indonesia Maju, udah bergabung deh orang nih. Jadi Koalisi Indonesia Maju nih besar, gemuk. Gara-gara Koalisi Indonesia Maju nih lah banyak provinsi atau daerah-daerah yang calon kepala daerahnya tuh nanti lawan kotak kosong. Seandainya terjadi terus juga kotak kosong itu yang menang, jadi daerah kita nih tak ada yang memimpin. Kalau salah satu calonnya itu yang memang udah dideklarasikan, Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dia nak menjadi Gubernur DKI Jakarta nih, baru mencalonkan diri. Partai koalisi dia itu Koalisi Indonesia Maju yang banyak itu. Bukannya Ridwan Kamil tuh kena serang sama netizen Jawa Barat dengan netizen Jakarta beda? Emang kalau ada arsitek di satu kecamatan, yakin langsung bisa tata kecamatan? Semua kan tergantung anggaran dan kepentingan. Nih jangan-jangan yang komen anak abah nih, Ceh. Di sekarang nih Pak Anies nih udah tak ada partai lagi, sebab kan partai yang PKS, PKB, Nasdem yang dulu mendukung dia sebagai capres itu udah pindah ke Koalisi Indonesia Maju, udah bergabung deh orang nih. Jadi Koalisi Indonesia Maju nih besar, gemuk. Gara-gara Koalisi Indonesia Maju nih lah banyak provinsi atau daerah-daerah yang calon kepala daerahnya tuh nanti lawan kotak kosong. Nah itulah kenapa MK, Mahkamah Konstitusi tuh buat peraturan baru supaya tak ada melawan kotak kosong. Jadi kita jelaskan dulu nih, tarik mundur. Kotak kosong tuh apa benda? Nah, kau jelaskan lah, Ce. Kotak kosong tuh setahu aku nih beda, yang bisa menurunkan harga minyak atau harga BBM beda. Sehingga harga BBM di Indonesia ini lebih murah daripada harga BBM di Malaysia beda. Bukan, Ce, bukan seperti itu. Jadi kotak kosong nih ibaratkan kotak suara, misalnya ada 2 calon. Nah, yang calon yang kedua ini, yang si kotak kosong ini, dia tidak ada paslon, tidak ada pasangan calon. Contoh nih, kita berdua nak naik jadi kepala daerah, misalnya wali kota dan wakil wali kota sebagai calon. Kita akan melawan calon yang tidak ada calonnya. Jadi ada kotak suara yang tak ada calonnya, macam gitu. Jadi kalau misal seandainya terjadi terus juga kotak kosong itu yang menang, jadi daerah kita ini tak ada yang memimpin. Berarti kalau rakyat pilih kotak kosong tuh boleh beda? Udah pernah terjadi, Ce, dan menang kotak kosong tuh di daerah Makassar di tahun 2018. Jadi kalau misalnya kotak kosong yang menang, macam mana tuh nasib Makassar? Ya jadi calon yang menyalonkan diri sebelumnya itu yang melawan kotak kosong, dia tidak disukai sama orang, makanya tak dipilih, macam gitu. Berarti ketika kotak kosong menang nih, siapa yang memimpin Makassar penuasa tuh beda? Penjabat sementara, Ce. Jadi maju lagi 2 tahun baru dia orang nih ada yang menjabat lagi. Mereka pilkada lagi. Nah ketika pilkada itu lawan kotak kosong atau ada lawannya beda? Aku tak ikutin pula, Ce. Tapi kalau yang sekarang nih, Mahkamah Konstitusi kan dah buat putusan baru sehingga partai-partai yang koalisinya tidak banyak boleh mencalonkan calon-calonnya untuk jadi kepala daerah. Sebab kan yang awalnya ambang batas suara itu 20% dari koalisi, sekarang hanya tergantung daerahnya aja. Berarti yang artis-artis mahasiswa demo-demo kan peringatan biru kemarin tuh gara-gara itu kan beda? Sebenarnya ada kasus baru lagi. DPR nih dia buat peraturan baru yang ingin membatalkan putusan dari MK itu. Yang tadinya kita tak perlu melawan kotak kosong, dia buat peraturan baru dibalikkan lagi ke 20% lagi. Jadi kita melawan lagi kotak kosong ini, cuma belum disahkan, Ce. Jadi mahasiswa, masyarakat, semua yang turun ke jalan itu, yang aksi-aksi, itu ingin memperjuangkan keputusan dari MK tersebut. Jadi kita boleh ada lawan nih, calon-calon gubernur ataupun calon-calon kepala daerah yang lain, tidak melawan kotak kosong lagi gitu. Setelah putusan MK ini beda, si Anies Baswedan ini ada partai pendukung tak? Jadi isu-isunya nih Pak Anies nih akan didukung dengan PDIP. Cuman kan sampai sekarang belum dideklarasikan siapa cagup atau siapa kepala daerah yang akan naik dicalonkan. Baru 6 provinsi aja nih yang dideklarasikan oleh PDIP calon-calon kepala daerah. Nama Pak Anies nih belum disebut. Tapi waktu pas dideklarasikan Pak Aniesnya hadir. Tapi kan ini nanti terakhir daftar tuh 29 Agustus 2024 nanti beda. Nah, kita tunggu aja macam mana nasib pilkada tahun 2024 di Indonesia nih. Kan bukan hanya Jakarta aja, Ce, yang pilkada. Kepri pun pilkada. Alhamdulillah Kepri tak lawan kotak kosong. Berarti nanti kita bisa tahu provinsi mana aja yang melawan kotak kosong. Bisa lah, Ce, bisa tahu. Jadi yang maju jadi gubernur Jakarta nanti ini siapa beda? Kalau salah satu calonnya itu yang memang udah dideklarasikan, Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dia nak menjadi Gubernur DKI Jakarta nih, baru mencalonkan diri. Partai koalisi dia itu Koalisi Indonesia Maju yang banyak itu.
Bukannya Ridwan Kamil tuh kena serang sama netizen Jawa Barat dengan netizen Jakarta beda? Kau tau dari mana, Ce? Itu banyak tuh beda di postingan Instagram. Oh, yang itu kan yang gara-gara Pak Ridwan Kamil ini bikin statement kalau misalnya dia nak bikin satu kecamatan satu arsitek. Jadi yang bagus sih bukan hanya Sudirman aja. Sudirman tuh tempat apa? Jalan protokol dekat Jakarta, Ce. Ini turunnya beda. Ridwan Kamil kena serang beda dengan netizen Indonesia. Statement Ridwan Kamil yang diposting dengan kata data co-ID tuh, dia kan bilang saya punya gagasan satu kecamatan satu arsitek, sehingga yang keren tidak hanya Sudirman Tamrin. Di tanggal 20 Agustus 2024 hari Selasa. Itu aku baca komen netizen Jawa Barat beda. Dari Firna SN, saya tinggal di Kabupaten Bogor selama 3 tahun kemarin. Masih gitu-gitu aja pak, nggak ada berubah sama sekali loh. Terus dibalas lagi nih, Ce, komentar Firna SN tuh dari Bintang Moko Dompet. Dia bilang, kalau kata salah satu sosok katanya melihat figur politik untuk memprediksi kerja ke depannya tuh dapat dilihat dari rekam jejaknya. Dan tuh kata M_Ilham MP, halah. Kabupaten Bogor aja nggak pernah dilirik sama beliau seperti Cilengsi, Jonggol, Gunung Putri. Mana ada dilihat sama beliau yang sibuk foto-foto di Bandung aja. Terus ada juga yang komen nih, Ce, dari Anas__Saputra. Hati-hati bapak suka baper, pengennya disanjung dan dipuji terus. Kalau salah bisa-bisa dipin komentarnya. Aduh, bahaya nih, Ce. Mak. Oh. Ada lagi nih, M_Usmans. Jadi gubernur Jawa Barat. Cuman Bandung kota yang ditata. Kota-kota daerah yang lainnya dibiarin berantakan semerawut katanya. Terus ada juga nih yang komen mempermasalahkan Jakarta. Namanya Kamil_Rozak. Jakarta permasalahannya polusi udara, kemacetan, banjir, siswa tawuran. Lo ngapain mau bikin tiap kecamatan kayak Sudirman? Astagfirullah. Dimsum sang juara Ajo Seyo. Ini mantan gubernur Jawa Barat atau mantan bupati Bandung? Jagonya cuma di Bandung sekitaran. Oh. Ini ada juga dari Mahar Hani. Ini agak sedikit kurang enak didengar ya. Kalau kata dia bilang gini, kalau OCD nggak usah ngajak-ngajak rakyat pak. Lihat teras Cikapundung, nggak ada yang datang pak. Udah mah panas bau lagi. Ingat pak, ongkos maintenance itu nggak main-main. Mending invest ke SDM biar pada pintar ngurus negara, ngurus diri sendiri pak. Benar, ini benar sih sebenarnya. Pembangunan Masjid Al-Jabar Ridwan Kamil. Jadi Masjid Al-Jabar nih beda. Dia tuh dibangun dari mulai peletakan batu pertama itu 2017. Tapi siapnya di tahun 2020 beda. Macam jembatan. Dari Adam_Ardianto. Yang diharapkan warga Jakarta bukan itu pak. Program Pak Anies dilanjutkan, kebijakan yang gagal diperbaiki, dan fasilitas yang hilang dikembalikan akibat ulah Pak Heru. Bukan Pak Heru beda, tapi Pak Heru. Pak Heru nih PJ Gubernur Jakarta yang sekarang. Iya, aku baca aja yang dia cakap dekat sini, Ce. Lepas lagi apa lagi? Kata Bonardo_S, nggak sekalian buat kebijakan 1 RW 1 dokter pak, biar rakyat nggak meninggal bro. Kata Fahreza HP, satu kecamatan satu arsitek, tapi arsitek yang dipakai merapat kepada orang dalam. Kita nggak kurang orang kreatif di setiap sudut gang. Yang kurang itu akses kepada modal bunga rendah dan harga tanah mahal. Udah di atas harga NJOP. Nilai jual objek pembangunan. Nah betul tak? Coba komen dekat bawah ya. Ini ada nih, ini mantap nih. Kata si Gary, gagasannya selalu hanya sekedar estetika. Negara itu bukan seperti balon udara, Pak. Dari luar kelihatan cantik, tapi isinya kosong. Teruk memang beda. Ridwan Kamil ini kena hentam dengan netizen. Tapi partai pendukung ini banyak, Ce. Ini ada lagi nih, Izuki. Oh, apa nih? Susah betul nama dia. Izukizbil. Warga Jakarta, jangan dengerin orang-orangnya. Ini parah sih. Pemikiran programnya aneh-aneh, gak ada yang bisa kerja nyata. Kata Riana Frianto King, lah Bekasi aja acak kadut. Masihan sejak dia menjabat sama aja. Dia lebih baik ke proyek besar doang yang mau dilihat media. Oh iya, Bekasi tuh termasuk Jawa Barat, Ce. Bekasi ini dia nomor 2 UMK tertinggi di Indonesia setelah Karawang. Atau dia nomor 1, aku lupa. Coba kurang komen kat bawah ya. Terus Bekasi ini dia sudah terintegrasi dari mulai tol, kereta dengan Jabodetabek. Tapi Bekasi ini masuk ke Jawa Barat. Dia ini bukan DKI Jakarta. Depok pun masuk juga Jawa Barat, Ce. Ada lagi nih, Ce. Sandra_Huang. Dia cakap, nanti setiap kecamatan punya kepentingan sendiri-sendiri dengan arsiteknya. Proyek baru lagi deh. Kata Kato Kakti. Emang kalau ada arsitek di satu kecamatan, yakin langsung bisa tata kecamatan. Semua kan tergantung anggaran dan kepentingan. Ini jangan-jangan yang komen anak abah nih, Ce.
Memang kalau komentar kayak gini ini harus jadi anak abah beda. Bukan gitu tapi biasanya nih selalunya kalau misalnya netizen yang komen tidak pro dengan Ridwan Kamil, itu katanya anak-anak abah. Tapi aku tak tahu betul apa tidak. Aku hanya mendengar desas-desus saja. Masih hoax lah ini. Cuma tak tahu betul apa tidak tuh. Kata Alze Arafat, mending fokus ke transportasi publik sama lapangan pekerjaan Pak Ridwan Kamil. Betul sih, sekarang nih pekerjaan nih susah. Sulit mencari kerja. Mending kerja dekat Singapura kayak Engkoce. Tinggalnya dekat Johor, Malaysia. Jadi kita nih Kak Tanjung Pinang lawan Kota Kosong tak beda? Kalau aku dengar-dengar nih kalau dekat Tanjung Pinang nih calon wali kotanya ada dua paslon, Pak Lis sama Bu Rahma. Partai dia apa? Kalau Pak Lis Darmansyah nih kalau tak salah aku partainya PDIP, Gerindra, PKB, Golkar. Kalau Bu Rahma pula PKS, Demokrat, Nasdem, Hanura. Nah, mungkin adalah partai lain lagi, tapi aku tak tahu. Yang aku tahu itu aja. Kalau Gubernur Kepri pula? Kalau Gubernur Kepri ini Pak Ansar tuh koalisinya sama Pak Nyanyang Batam. Itulah koalisi Indonesia Maju macam Pak Ridwan Kamil. Dia ini partainya PKS, PKB, Demokrat, Gerindra, Golongan Karya. Masih banyak lagi lah aku tak tahu apa lagi. Kalau lawannya Pak Ansar siapa pula? Haji Muhammad Rudi, wali kota Batam sekarang. Dia koalisi partainya siapa? Nasdem, PDI. Itu aja lah yang aku tahu. Kalau yang lawan Kota Kosong siapa aja beda? Kita tunggulah seminggu lagi nih. Pasti ketahuan nih di daerah-daerah mana aja yang lawan Kota Kosong. Kalau untuk sekarang kan masih belum ending kan. Pendaftaran masih tanggal 29 terakhir.